Kalian kalau beli barang, mereknya apa sih guys? Aku jadi kepo. Kalian kepo nggak aku bahas apa? Aku bakalan bahas tentang Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016. Teman-teman tahu tidak pengertian merek itu apa? Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek, dalam pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Nah, kemudian ada jenis-jenis merek. Masih di pasal 1, yaitu ada merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif. Ada yang tahu merek dagang itu apa? Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Kemudian merek jasa. Merek jasa ini adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. Kemudian yaitu merek kolektif. Merek kolektif ini adalah merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan atau jasa sejenis lainnya. Nah, untuk pebisnis, kalian sudah mempunyai merek atau belum? Kalau belum, kalian harus memiliki merek untuk barang dagangan kalian ya. Dalam pasal 3 ini menjelaskan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Jadi kalian harus mendaftarkan merek kalian terlebih dahulu supaya merek kalian itu dilindungi oleh badan hukum. Nah, kemudian yaitu untuk tata cara permohonan pendaftaran merek. Pada pasal 4 ayat 1, permohonan pendaftaran merek harus diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia. Karena kita ada di Indonesia, jadi bahasanya harus bahasa Indonesia. Pada ayat 2, dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, harus mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun permohonan. Kemudian nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon. Selanjutnya, nama lengkap dan alamat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa hukum ya teman-teman. Kemudian, warna jika merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna. Kemudian, nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas dan kelas barang dan atau jasa serta uraian jenis barang dan atau jenis jasa. Pada ayat 3, permohonan ditandatangani pemohon atau kuasanya. Pada pasal 4, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilampiri dengan tabel merek dan bukti pembayaran biaya. Jadi jika kalian ingin mendaftarkan merek kalian tuh dikenai biaya. Kemudian yaitu biaya permohonan pendaftaran merek ditentukan per kelas barang dan atau jasa. Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tadi berupa bentuk 3 dimensi, label merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari merek tersebut. Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada ayat 4 berupa suara, label merek yang dilampirkan berupa notasi dan atau rekaman suara. Kemudian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan merek yang dimohonkan pendaftarannya. Jika kalian mendaftarkan merek,
bisa saja merek yang kalian daftarkan itu ditolak. Pada pasal 20, ini menjelaskan bahwa merek tidak dapat didaftar jika bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Kemudian berkaitan dengan atau hanya menyebut barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Kemudian memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan atau jasa yang sejenis. Kemudian membuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan atau jasa yang diproduksi. Kemudian tidak memiliki daya pembeda dan atau merupakan nama umum atau lambang umum. Jadi bisa ditolak. Pada pasal 21 juga menyebutkan permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenisnya. Kemudian merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis. Kemudian merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu atau ada indikasi geografis terdaftar. Kemudian juga permohonan ditolak jika merek tersebut merupakan atau menyerupai nama dan atau singkatan nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki oleh orang lain kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak. Kemudian meniru atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara atau lembaga nasional maupun internasional kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang tersebut, atau meniru atau menyerupai tanda atau cap atau stempel, kalian tahu stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang, yaitu dari pihak pemerintahan atau negara. Kemudian permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang tidak beritikat baik. Nah, kemudian yaitu jangka waktu untuk perlindungan dan perpanjangan merek terdaftar. Pada pasal 35 ayat 1 menyebutkan bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan sertifikat merek yang kita miliki, yang sudah terdaftar tadi. Pada ayat 2 menjelaskan jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Kemudian pada ayat 3 menyebutkan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diajukan secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya. Nah, jadi kalian kalau ingin memperpanjang merek pada pasal 36 ini, permohonan perpanjangan disetujui jika melampirkan surat pernyataan tentang merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana dicantumkan dalam sertifikat merek tersebut dan barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf A masih diproduksi dan atau diperdagangkan. Jadi merek yang masih aktif untuk penjualannya atau produksinya itu masih bisa diperpanjang. Tapi kalau sudah tidak diproduksi lagi, lebih baik tidak usah diperpanjang. Nah, bisa saja permohonan perpanjangan kalian ditolak
karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 tadi, penolakan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Namun kalian tidak usah khawatir karena kalian dapat melakukan banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 sampai dengan 30 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penolakan permohonan perpanjangan. Jadi kalian bisa mengajukan banding untuk memperpanjang merek kalian jika ditolak. Nah, kemudian setelah kalian memiliki merek dan mempunyai hak merek, kalian bisa mengalihkan hak dan lisensi. Pada pasal 41 ini, hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Jadi, jika orang tua kalian memiliki suatu bisnis yang mempunyai merek, kemudian merek itu ingin diwariskan kepada kalian, maka kalian juga harus mengurus atau mengganti nama dari orang tua kalian menjadi diri kalian sendiri supaya tidak menyalahi undang-undang tentang merek ini. Kemudian pada pasal 42 pada ayat 1, pemilik merek terdaftar dapat memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut baik sebagian maupun seluruh jenis barang dan atau jasa. Jadi kalian jika sudah diberikan lisensi, maka kalian dapat menggunakan merek, dagang, jasa ataupun sejenisnya itu untuk diperdagangkan. Nah, terima kasih semua karena sudah menonton video saya. Dan hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang undang-undang merek. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.